Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Sore ini Mas. Ya, oke. Selamat sore teman-teman semua. Baik, kita mulai ya untuk market update kita hari ini. Sebentar ini. Saya hubung dulu. Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin di IG ya. Saya sempat itu ya naruh satu story hari ini all up. Ya, ini udah waktunya, ini sekarang saatnya gitu ya. Kenapa kita bisa bicara kenapa seperti itu? Ya pasti ada sebab dan itulah ya. Nggak mungkin tiba-tiba saya nulis seperti itu ya. Walaupun ya kalau mau katakan ya kita agak terlambat ya. Memang terlambat ya. Maksudnya ya kan kita sudah beraksi dari sejak pembukaan pasar setelah Lebaran kan. Ya, nah cuman ini kan masih di awal. Kalau teman-teman mau melakukan konfirmasi, kita masih bisa mengkonfirmasi hari ini. Tapi mari kita lihat ya beberapa alasan yang kenapa kita katakan bahwa ini adalah waktunya. Oke, pertama adalah kita flashback dulu ya. Jadi apa yang sudah kita bicarakan kalau teman-teman mencari bottomnya ISG. Jadi penurunan bottomnya ISG kemarin kita ada beberapa. Ya ini kalau ini ada beberapa yang sudah kita post juga di video YouTube ya. Yaitu tentang psikologi market. Psikologi market. Jadi pada saat orang lagi fear, lu harus ngapain? Pada saat orang lagi greedy, lu harus ngapain? Ya ini mungkin kalau psikologi market ya setiap orang mungkin akan berbeda ya. Bagaimana mereka merasakannya tergantung dari knowledge mereka. Kalau mereka mengalami kekosongan dalam knowledge ini mengenai psikologi market ya pasti mereka tidak akan bisa merasakan hal itu. Yang ada adalah ya orang lagi fear kok lu masih suruh masuk ya pada saat fear maksimal ya gue juga akan maksimal fearnya. Gue lebih baik step away dari pasar gitu kan. Tetapi kalau semua orang euforia, ini waktunya kita euforia. Jadi kalau teman-teman masih memiliki apa ya apa pengetahuan tentang psikologi market seperti itu ya wajar. Kayak kemarin lah emas naik tinggi-tingginya ya. Nah, kita juga kejar untuk emasnya. Padahal secara psikologi market tidak dilakukan seperti itu karena smart money tidak melakukan hal itu. Karena itulah makanya kenapa kemarin kita bicara mengenai sistem kerja otak kita ya. Nah, kalau udah paham sistem kerja otak kita, pada saat otak kita memiliki pengetahuan tentang psikologi market yang salah, maka ya udah kita ikut yang seperti itu. Ya, dan realitanya mengatakan bahwa pada saat semua orang berkumpul di situ, semakin banyak orang yang berkumpul di situ, suara paling banyak itu yang benar. Pada saat itu realita yang pada saat yang kita hadapi kan. Tetapi pengetahuan baru kita tentang bagaimana si market atau cara kerja pasar itu ternyata tidak seperti itu. Ya, nah, jadi karena itulah makanya kalau secara psikologi pasar mungkin teman-teman tidak dapat datanya, tapi nanti kita lihat ya bagaimana psikologi pasar. Ya, dan itu sudah diterangkan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah soal indikator fix FIX ya. Ini adalah indikator volatility untuk mengukur seberapa liarnya si indeks S&P 500. Kenapa kita pakai S&P 500? Karena itu adalah indeks yang hampir boleh dibilang menjadi kiblat dari semua indeks dunia. Ya, indeks saham dunia itu kiblatnya ke sana. Karena ya, kenapa kiblatnya ke sana? Balik lagi, karena Amerika atau dolar Amerika, US dollar itu masih sampai hari ini masih menjadi world reserve currency atau mata uang yang digunakan untuk alat pembayaran perdagangan dunia. Jadi karena itulah makanya otomatis marketnya ya market sahamnya dan lain sebagainya itu menjadi kiblat ya, kiblat dari orang-orang ya, terutama di indeks seluruh Indonesia lah ya, seluruh dunia lah ya, oke. Nah karena itulah makanya kita lihat bagaimana cara kita melihat volatility atau potensi di mana S&P 500 mungkin juga bottom gitu kan. Nah karena dia ada indikator fix ini, makanya kita bisa membuat korelasinya antara pergerakan S&P 500 dengan si indikator fixnya itu, indikator volatility-nya. Nah, yang kita temukan bahwa indikator ini korelasinya sangat positif. Positifnya kebalik ya maksudnya ya. Korelasi negatif dengan S&P 500. Jadi pada saat fix itu lagi tinggi-tingginya, nah biasanya S&P 500 juga udah mencapai bottomnya. Itu kalau kita lihat korelasinya kan. Nah, sedangkan di Indonesia kan tidak ada indikator seperti indikator fix itu. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, kalau ini mungkin tidak diposting di umum, tapi kita bicara ini adalah
Kopdar ya di Kopdar di mana korelasi antara indeks harga saham gabungan dengan rupiah. Jadi rupiah itu bisa menjadi indikator fixnya kita. Apa yang kita lakukan pada indikator ini, indikator apa korelasi ini juga korelasinya cukup kita bilang apa ya, negatif ya. Artinya berlawanan. Pada saat rupiah sedang melemah, otomatis indeks kita juga melemah. Ya, tapi dia berlawanan. Jadi ada rupiah kita terus lebih melemahnya kan tambah tinggi ya. Sedangkan indeks kita ya tambah turun gitu ya. Jadi korelasinya seperti itu. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kemudian yang keempat adalah soal katalis. Katalis atau sentimen. Nah, nanti kita akan bahas mengenai katalis atau sentimen. Jadi kenapa dari keempat ini kita melihat bahwa unsur semua ini sudah terpenuhi, makanya kita berani all out. Oke, nah kita melihat, kita lihat ya, saya breakdown satu-satu ya, biar teman-teman kalau misalnya belum pernah tahu soal bagaimana kita mencoba untuk melihat apakah ini indeks sudah bottom apa belum, gitu, dan lain sebagainya ya. Pertama adalah soal psikologi market. Bagaimana psikologi market? Ya, psikologi market mengatakan bahwa terutama di sudut pandang si smart money ya. Apa yang kita lihat dari psikologi market yaitu pada saat orang lagi fear, orang-orang ya, artinya ya kalau kita bilang orang itu berarti retail. Ya, retail itu lagi panik, ya panik sejadi-jadinya, bahkan dia fear meninggalkan pasar, kemudian habis itu bilang, oh udah pokoknya harus all out keluar dan lain sebagainya. Maka teman-teman tahu bahwa itu bisa jadi sebuah keadaan di mana di situ ada fase still atau awareness itu sudah terjadi. Ya, still atau awareness itu terjadi. Apa yang kita lihat dari kemarin ya, kemarin pada saat indeks kita turun habis ya, indeks seluruh dunia turun habis, kemudian Trump mengumumkan soal tarif mulai berlaku ya, sekian ratus persen, wah pokoknya dihajar, semua negara dihajar, berapa ada total semua. Saya kalau tidak salah ada 59 negara ya, dia langsung keluarkan tuh yang tabel tarifnya itu, dan semua habis itu indeks rontok semua ya, rontok semua, dan habis itu semua fear ya. Penurunannya bukan pada saat dia ngumumin, tapi itu pada saat pengumuman itu bisa menjadi trigger utama untuk turun lebih jauh lagi gitu ya, trigger utama untuk turun lebih jauh lagi. Jadi kalau kita lihat bahwa keadaan market saat itu memang sudah turun ya, memang sudah turun, memang market sudah mulai memposisikan diri untuk memprice in keadaan itu, di mana Trump itu akan ngumumin gitu. Nah, tapi seberapa jauh, seberapa parah, itu market yang tidak tidak tahu kan. Nah, begitu diumumkan, oh ternyata lebih parah dibandingkan dengan apa yang diekspektasikan gitu kan. Sehingga market turun kembali. Ya, turun untuk apa? Ngejar, ya, ngejar keadaan sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya ternyata penurunan market ini kemudian realitanya itu tidak sesuai, tidak lebih baik daripada ekspektasi, maka market akan mengejar realita itu. Itu adalah kondisi psikologi market. Ya, itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita sebagai retail, posisi kita adalah selalu memposisikan apa yang menjadi pikiran smart money ke dalam tindakan kita. Jadi jangan posisikan retail lagi, posisi apa yang menjadi yang sudah lu alami selama ini, yang kita tahu bahwa ini tidak mendatangkan keuntungan buat kita ya, selama ini akhirnya kita jeblok 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 lagi ke dalam lubang yang sama gitu kan. Nah, itu ubah ya, mulai berubah ya, makanya kenapa kemarin kita bicara mengenai neuroscience ya, neuroscience. Kenapa? Kalau kalau lu masih ada di mindset itu, kemudian habis itu lu tidak melihat bahwa apa yang lu lakukan itu ternyata menjatuhkan lu terus menerus karena lu nggak journaling kan, maka lu akan mengulangi pola yang sama ya, pola yang sama. Nah, kalau lu untuk bisa mengubah itu, maka sadari itu dulu ya, sadari dengan cara yang paling gampang yaitu jurnal. Pada saat lu jurnal, lu akan lihat pola ini akan terjadi. Ya, pola ini akan terjadi di mana lu jatuh, di mana lu hadir, selalu lu hadir di mana, di daerah mania atau di daerah euforia itu terjadi. Dan lihat apa yang menjadi hasil lu kalau lu nongol di daerah euforia. Ya, nah kalau kalau kita udah punya pemahaman yang sama tentang bagaimana cara kerja market ini, maka teman-teman balik lagi, bagaimana kita bisa melihat bahwa market ini mulai bottom apa enggak? Atau dia turunnya udah mulai selesai belum? Karena bottom kan kita nggak pernah tahu ya di daerah mana ya. Udah mulai selesai belum? Atau mendekati selesai apa enggak penurunannya? Nah, kita bisa merasakannya dari psikologi market itu. Oke?
Ya, jadi pertama ya kita lihat dari psikologi market. Ini memang datanya agak susah untuk kita lihat secara saintifik kan. Lu mungkin nggak percaya lah, "Ah, itu mah cuma kebetulan dan lain sebagainya." Karena nggak ada datanya. Ya kan? Oke. Nah, karena itulah makanya sekarang ya lu coba samain dulu persepsi kita. Ya, bagaimana market itu bekerja? Benar nggak seperti ini? Atau seperti apa yang sudah teman-teman lakukan selama ini? Kalau iya, tetap teman-teman bilang, oh sama lah sama apa yang saya lakukan selama ini ya. Kalau market itu tidak bisa diprediksi, market itu semua tergantung dari bandar. Kalau lu tidak kenal bandar, maka lu tidak akan pernah cuan di market dan lain sebagainya. Jadi menyamakan apa trading di saham itu dengan judi online ya. Ya, kalau judi online sih lu tau lah ya, itu udah pasti nggak mungkin bisa lu tebak punya kan. Ya, tetapi apa yang kita lihat di trading saham atau market di pasar modal dan lain sebagainya itu mungkin cara kerjanya berbeda dengan judi online ya. Ya, oke. Ya, nah samain dulu persepsi. Kalau misalnya ini nggak bisa, ya sudah saya coret aja. Tetapi kalau lu udah mulai merasakan bahwa iya benar psikologi market itu berjalan seperti itu, ya pelajari. Ya, kemudian habis itu masukkan itu menjadi satu realita yang baru ke dalam cara lu trading. Oke, ya. Nah, sekarang ya tinggal tinggal lu buktikan aja. Saya tahu bahwa shifting mindset ini tidak semudah yang kita bayangkan. Oh, kalau saya cekokin terus itu akan berubah. Tidak ya, tidak. Oke. Kalau lu tahu cara kerja otak itu ternyata lu harus lihat, lu harus buktikan sendiri. Makanya saya selalu katakan jurnal aja. Ya dari jurnal itu lu bisa mulai evaluasi. Benar nggak? Ya benar nggak caranya begini? Atau cuma omong kosong kita aja gitu kan? Nah kalau dia benar seperti itu karena lu udah lihat, tinggal pilihannya lu mau shifting nggak? Ya kalau lu nggak mau shifting juga masih pakai identitas lama, masih pakai pola lama, sudah monggo silakan kan uang-uang lu juga kan. Tapi kalau lu merasa bahwa iya gue perlu berubah, ya gue perlu berubah. Nah itu siapa tahu ini menjadi salah satu pilihan buat teman-teman untuk masukkan apa cara kerja dari apa yang selama ini lu lakukan dalam trading itu menjadi hal yang perlu lu pertimbangkan dalam psikologi trading. Oke, nah sekali lagi ini karena nggak ada data, jadi ya kita nggak bisa ngomong terlalu banyak lah ya. Oke, tetapi psikologi trading menurut saya itu bekerjanya begini. Jadi kalau orang lagi fear-nya apalagi maksimal, itu saatnya sebenarnya lu udah mulai bisa melihat market mulai bergerak udah ada di daerah-daerah bawah lah. Ya, dibandingkan dengan pada saat apa orang lagi greedy-greedynya, nah, lu malah ikutan masuk. Ya, nanti lihat aja, coba teman-teman tinggal tinggal buktikan sendiri. Kalau ini data susah untuk kita bisa bicara ya, tapi lo harus buktikan benar nggak seperti itu. Oke, nah kedua yang mengenai indikator fix dengan S&P 500. Teman-teman bisa lihat ya, setiap lonjakan fix di situ menandakan ketakutan market yang ekstrim. Oke, dan hampir selalu bertepatan dengan titik terendah dari S&P 500. Ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Mana itunya? Ini adalah pergerakan fix yang tinggi sekali, benar-benar tinggi sekali. Kemudian habis itu kita lihat S&P 500 ada di daerah bottom. Kemudian ini ada lagi fix yang begitu tingginya. Kemudian habis itu S&P 500 ada di daerah bottom. Kemudian yang kemarin sama juga. Sebentar, ini kayaknya harus saya hapus dulu. Oke. Oke ya, nah ini yang terjadi kemarin. Di mana fix itu tinggi sekali, tinggi banget ya. Kemudian habis itu kita lihat S&P 500 ada di bagian bawah. Ya, mungkin ini korelasinya tidak terlalu positif-positif, pas banget gitu, enggak ya. Tetapi kalau kita lihat polanya, ini saya cuma mengambil dari tahun 2008. 2008 itu adalah di krisis keuangan global, di mana fix itu mencapai puncak-puncaknya tinggi sekali, itu di atas 60. Ya, dan S&P 500 menyentuh titik terendahnya. Kemudian habis itu pada saat COVID kemarin ada lonjakan fix lagi begitu tingginya dan koreksi tajam pada S&P 500. Kemudian habis itu diikuti oleh rally. Nah, ini terjadi juga pada kemarin ya, lonjakan fix itu begitu tinggi, artinya ada sebuah ketakutan di market yang begitu besarnya. Tapi yang kita lihat adalah S&P 500 justru adalah titik awal di mana rebound itu terjadi. Ya mungkin oke lah kita bilang 2025 itu masih terlalu pagi untuk mengatakan bahwa dia akan rebound. Itu adalah titik terendahnya. Ya, teman-teman bisa cek histori dari korelasi antara VIX dan S&P 500 lebih jauh lagi ke belakang.
Ya ini saya hanya ngambil yang ini biar muat gitu loh. Biar muat di slide ini. Ya, kalau lu mau lihat ke belakang lagi silakan ya. Tapi ini adalah scientific ya. Artinya datanya kita bisa lihat korelasinya itu sama, ada historinya yang bisa kita lihat di sana. Oke, ya. Nah, next yang ketiga adalah soal korelasi antara indeks harga saham gabungan dengan rupiah. Jadi kalau fix kita korelasikan dengan S&P 500, ya kalau karena di Indonesia tidak ada indikator fix, tidak ada indikator tentang volatility indeks harga saham gabungan, maka dari itu ya kita lihat korelasi yang paling dekat itu adalah rupiah. Ya, nah apa yang kita lihat dari rupiah, kita bisa lihat ya, ini adalah indeks harga saham gabungan yang garis hitam itu, rupiah itu yang garis merah. Yang kita lihat adalah begitu rupiah melemah, melemah itu berarti kan ke atas ya. Ya, berarti dia dolar kita tambah mahal kan? Ya, dolarnya tambah mahal, jadi dia tinggi. Kemudian habis itu kita lihat indeks harga saham gabungan ada di daerah bawah. Ya, kemudian habis itu kita lihat lagi rupiah begitu tinggi, kemudian indeks harga saham gabungan ada di daerah bawah. Ini sama 2008, 2020, kemudian habis itu yang terakhir ini adalah di daerah ini berapa ya 17.000 sekian ya kemarin ya. Belum sampai 17.000, 16.000 900-an. Bilanglah 17.000 lah ya. Nah, kemudian habis itu kita lihat indeks harga saham gabungan kita udah di daerah paling bawah. Ya, turunnya ya hampir 40% lebih itu. Ya, kemudian habis itu apa depresiasi atau penurunan apa pelemahan rupiah itu juga sama tingginya. Nah, apa yang kita lihat di sini sebenarnya yang kita butuhkan bukan masalah rupiah bergejolak ya. Kalau teman-teman perhatikan ini, yang kita butuhkan adalah rupiah yang stabil. Rupiah yang stabil. Pada saat rupiah stabil, indeks kita itu cenderung adalah pergerakan yang baik. Contoh misalnya ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya akan compare dengan USD IDR. Oke, sebentar ya. Kita cari korelasinya biar pas. Oke, ya ini kurang lebih ya. Bentar. Oke. Udah. Ya. Nih, teman-teman lihat ya. Yang kita butuhkan sebenarnya ada rupiah yang stabil. Kalau rupiahnya stabil, maka indeks kita sebenarnya cukup bagus. Eh, ini kurang ini ya, kurang pas ya. Tapi teman-teman bisa cek lah ya. Ini indeks kita di atas, rupiah kita di bawah. Ini indeks kita di atas, rupiah kita di apa? Indeks rupiah kita di atas, indeks kita di daerah bawah. Ini yang teman-teman bisa petakan ya. Tapi yang mau kita lihat sebenarnya adalah rupiah yang stabil, bukan rupiah yang bergejolak. Ya bukan berarti rupiah biar biar dia akan menguat terus. Jadi nanti indeks kita akan terus menguat. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena rupiah yang terlalu kuat itu juga tidak bagus untuk perusahaan ekspor kita kan. Rupiah yang terlalu lemah juga tidak terlalu bagus untuk perusahaan yang bergerak di bidang import kan. Karena itulah kita sebenarnya butuhnya rupiah yang stabil. Begitu rupiah stabil, pergerakan indeks itu akan cukup bagus pergerakannya ya. Itu yang kita butuhkan sebenarnya, bukan rupiah yang gonjang-ganjing ya. Oke. Nah, cuman kalau teman-teman mau lihat indeks kita udah mulai ada di daerah bawah atau di mungkin udah ada di daerah atas, yaitu kita bisa lihat korelasinya dengan rupiah. Kemarin di Kopdar itu kita sudah lihat korelasinya itu hampir sempurna. Jadi korelasinya itu memang bukan 100%, tetapi mungkin ada di sekitar 80%. Ya, data-datanya ini saya harus cari lagi slide-nya. Ya, tapi data-datanya kurang lebih korelasinya itu 0,2%. 0,2. Ya, korelasinya 0,2. Jadi memang nggak 100% persis, tetapi korelasinya hampir sama. Sama kayak fix. Fix juga korelasinya tidak 100% pas, tapi hampir sempurna. Jadi artinya sudah di atas 60-70%, ya kita udah boleh pakai. Oke? Ya, teman-teman lihat ya, saat rupiah melemah signifikan, indeks kita sering terkoreksi bahkan jatuh jatuh juga lumayan ya. Sebaliknya penguatan rupiah cenderung memberikan sentimen positif ke pasar modal ya karena apa? Ini ingat sekali lagi ya, kita nggak butuh rupiah yang kuat, tapi kita butuh rupiah yang stabil aja ya. Dia dia bisa stabil ya. Artinya dia satu mengurangi beban utang korporasi dalam bentuk US dollar ya, kemudian menurunkan tekanan inflasi import. Kalau lu tahu sendiri lah ya, bahan baku kita hampir boleh bilang rata-rata import.
Ya itu pasti akan ada tekanan inflasi di situ. Kemudian menarik investor kembali masuk. Ya sekali lagi kita butuh rupiah yang stabil. Jadi kalau teman-teman lihat korelasinya, artinya kalau rupiah sudah mulai pivot, ya indeks harga saham gabungan juga mulai akan ada pivotnya. Gitu. Poinnya ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah soal katalis. Nah, kalau katalis ini, nah kita bicara mengenai berita, mengenai sentimen atau apa kalau katalis itu kan kayak gini ya, kayak kayak api atau bara lu siram sama bensin gitu kan, pasti dia kan apa itu namanya? Keluar apinya lah ya, dia akan tambah besar apinya. Nah, katalis itu buat saya itu seperti makanan itu loh. Jadi kalau lu lihat bahwa ini adalah pergerakan yang akan terus menguat atau dia akan terus melemah, maka tergantung makanannya apa. Ya, makanannya itu yang disuapi atau yang dicekoki ke dalam bara itu seperti apa ya. Oke, nah kalau makanannya kita lihat dulu ya, yang membuat si indeks itu jatuh, indeks atau pasar modal dunia itu jatuh, itu kenapa? Satu-satunya yang kita bisa lihat sekarang adalah soal perang tarif atau trade war. Itu adalah katalis utama dari kejatuhan market. Ini katalisnya ya. Nah, karena katalis trade war itu, maka akhirnya menimbulkan ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Karena trade war ini, lu lihat ya, si Trump ya kan orang gila kan. Sebuah negara ada yang sampai dicas 100%, ada yang sampai 80%. Indonesia masuknya ke 39%, ya. Itu kan gede-gede semua. Ya, itu tarif import kita, tarif ekspor kita ke ke dalam Amerika. Yang harus bayar memang mereka, tetapi kan barang kita jadi mahal. Ya otomatis mereka akan mencari substitusi, barang substitusi yang lain kan. Nah otomatis ya kita deg-degan, ya kita deg-degan, perusahaan-perusahaan ekspor kita pasti deg-degan. Karena itulah makanya teman-teman mungkin lihat ya, beberapa waktu yang lalu di mana tol menuju ke pelabuhan itu sampai macet panjang sekali. Kenapa? Karena semua perusahaan ekspor itu berusaha untuk keluarin barangnya sebelum tarifnya dijalankan. Ya semuanya udah ngedorong ngedorong semua orderan mereka itu kelar. Nah, yang kita takutkan udah pasti ya, orderan nggak datang lagi. Ya semua harus nunggu lah. Bagaimana bagaimana kejelasannya kan? Jadi akhirnya masuk ke dalam ketidakpastian. Nah, karena ada kenaikan pada harga-harga barang, otomatis akan naik harga-harga barang. Inflasi pasti akan naik. Nah, pada saat ketidakpastian itu terjadi, ya otomatis pelaku-pelaku ekonomi, pengusaha, ya, perusahaan, manufaktur dan lain sebagainya, ya otomatis akan tiarap dulu, wait and see. Bank sentral juga semua wait and see kan, ya oke. Okay? Nah kita lihat ya, jadi katalis utama kejatuhan market itu adalah trade war. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita tunggu, apa yang kita update, ya. Jadi untuk mengurangi ketidakpastian ini, yang kita update adalah bagaimana hasil, bagaimana solusi dari trade war itu. Nah, kita lihat beberapa hari yang lalu, kesepakatan antara China dan US itu sudah mulai dicapai. Ya, yuk, teman-teman baca sendiri lah ya. Jadi trade war menyebabkan gangguan rangkaian pasok dan kenaikan tarif barang import. Hal ini mendorong kenaikan harga barang secara global, memicu tekanan inflasi. Makanya The Fed itu mulai wait and see. Jadi kan dia udah melihat bahwa kelihatannya inflasi akan naik. Tapi yang kemarin ada berita baik bahwa inflasi ternyata di bawah ekspektasi yang yang dihitung oleh para analis. Ya, dengan inflasi tinggi, bank sentral seperti The Fed, Bank Indonesia menjadi enggan atau tidak mau menurunkan suku bunga karena khawatir memperburuk situasi. Akibatnya dunia usaha dan masyarakat menghadapi biaya ekonomi tinggi. Ya, bunga mahal, konsumsi melambat, investasi tertahan. Ya, semua ini menciptakan atmosfer yang namanya ketidakpastian. Oke, jadi ketidakpastian ini diakibatkan oleh ini akarnya dulu kita lihat trade war. Nah, jadi apa yang kita mau lihat dari makanan ini? Jadi artinya kalau misalnya trade war-nya mulai teratasi, mulai mendapatkan yang namanya solusi, ya kita otomatis lihat ketidakpastian di pasar mulai pudar, mulai hilang. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, kemarin itu atau minggu yang lalu,
Cina dan Amerika itu sudah mulai sepakat untuk mematok Amerika Serikat mematok tarif importnya itu jadi 30% dari 100 berapa ya, 145% ya menjadi 30% ya aja sesuatu yang wajar lah ya. Kemudian Cina menjadi 10%. Kenapa Cina kasih dia 30%? Kok Cina kasih barang-barang import dari Amerika cuma 10%? Kita lihat datanya. Datanya menunjukkan bahwa defisit perdagangan terbesar US itu adalah Cina, di mana di situ adalah minus 295,4 miliar US dollar. Jadi itu gede banget. Ya Cina bilang lah, Cheng Li lah ya, oke lalu ambil 30% lah. Ya gua ambil yang 10%. Dan ini berlaku untuk 90 hari ya. Oke, nah dibilang Cheng Li, oke udah selesai kan. Jadi kita lihat dalam 90 hari ke depan, ini kelar nih. Ya, fokus utama si Trump dari awal saya udah katakan kan, fokus utamanya bukan negara-negara lain, tetapi yang fokus utamanya adalah bagaimana dia menghantam Cina. Nah, ini kalau udah kesepakatan begini kan sebenarnya ketidakpastian di market itu sudah mulai berkurang. Kita melihat udah ya, dalam 90 hari ya patoknya 30%. Oke lah, inflasi naik dikit lah. Betul nggak? Karena tidak naik sampai 100%, tapi cuma 30%. Nah, orang pasti akan mulai hitung dong, oh 30%, oke lah, wajar lah ya. Jadi pengusaha-pengusaha industri di Amerika udah pasti ya setidaknya itu lebih berani dibandingkan kalau dikenain tarif 145%. Benar kan? Ya, nah udah. Jadi market mulai melihat ini agak reda nih. Nah, kemudian habis itu Amerika bilang apa? Asia jadi fokus baru negosiasi Amerika karena Cina udah selesai. Nah, Asia itu yang mana? Teman-teman lihat kalau datanya. Data menunjukkan bahwa di Asia negara yang memiliki defisit transaksi perdagangan itu adalah Vietnam. Ya, Vietnam itu adalah minus 123,5%. Jadi artinya defisit banyak begitu. Jadi kalau negara Asia berarti fokus kita adalah Vietnam. Jadi kalau Vietnam kelar ya pasti akan beruntun nih kelarnya yang lain nih. Mungkin Jerman tidak ya, Jerman agak-agak auban ya. Tapi yang kita mau lihat tuh adalah Cina kan udah selesai tuh ya, jadi udah mulai reda dong. Kemudian kalau Vietnam jadi, Meksiko juga jadi misalnya ya, misalnya. Nah, kalau itu semua jadi, tidak ada alasan buat the Fed tidak menurunkan suku bunga lagi. Ya, ditambah lagi kemarin inflasinya turun. Ya, inflasinya terjaga. Inflasi itu terjaga entah itu karena konsumsi yang turun dan lain sebagainya, tapi data menunjukkan bahwa inflasinya terjaga. Walaupun ada perang tarif. Nah, dengan turunnya tarif-tarif ini, otomatis The Fed itu tidak ada alasan lagi, ya, apalagi kalau sampai Juni, Juli tidak ada kejadian luar biasa, maka tidak ada alasan lagi The Fed untuk tidak menurunkan suku bunga di bulan Juni atau di bulan Juli. Oke, nah kalau kita melihat ke arah sana, jadi market kan mulai melihat ke arah sana nih. Otomatis ada, kita bilang apa ya, euforia di market. Ya, kenapa? Lihatnya ke sana, lihatnya ke sana. Jangan teman-teman kalau retail pasti ngeliat trade war-nya masih belum jadi kok. Masih masih begini-gini aja. Kemudian kalau lu lihat dari lapangan itu semua masih dalam keadaan sedih lah ya. Semua itu kayaknya PHK masih jadi dan lain sebagainya. Lu jangan lihat ke sana. Karena market tuh bergerak ke depan. Ini leading indikator ceritanya. Dia bergerak ke depan. Jadi begitu ini selesai, berarti fokus fokus dari perusahaan-perusahaan itu apa? Fokusnya adalah kalau Cina mulai bergairah kembali, berarti kan industrinya mulai itu. Industri mulai. Nah, apa yang hubungannya dengan Indonesia? Indonesia adalah negara komoditas. Dan Cina itu kebetulan adalah negara eksportir utama kita untuk komoditas selain Amerika. Ya, jadi kalau Amerika, Cina udah beres, kemudian nanti trade war kita udah beres, otomatis ya ekspor kita akan mulai jalan lagi. Kenapa? Karena si ini ya cerobong-cerobong asap yang ada di Cina itu udah mulai berasap lagi. Oke? Kalau dia udah mulai berasap, berarti ini adalah berita gembira untuk oh nih di sini ya, berita gembira untuk negara kita. Ya, artinya ekspor kita kemungkinan besar akan jalan. Terutama ya kita bilang lah ya, sekarang dari sisi energi dulu, dari minyak dan dari batu bara. Minyak kan kita nggak banyak ya. Kita nanti akan ini ya, mungkin ini puji Tuhan juga ya, ada trade war ini. Sehingga pemerintah mulai sadar
jangan beli lagi minyak dari Singapura, tapi udah mulai beli dari Timur Tengah atau dari Amerika. It's good itu, it's good ya. Jadi artinya lu mulai borong lah dari Amerika biar dia seneng juga kan, daripada lu beli di Singapura. Coba bayangkan, ngapain lu gitu loh beli minyak di Singapura? Emang Singapura ini siapa gitu ya? Ya kan? Nah, itu bagus tuh. Nah, kalau teman-teman lihat gitu, berarti apakah ada potensi perusahaan-perusahaan kita itu punya peluang lah untuk mengimpor barang dari situ, ya, dari Amerika. Nah, jadi artinya dari sektor energi itu kemungkinan besar akan bergejolak. Bergejolaknya bagus maksudnya ya. Artinya dalam 90 hari ke depan, yang penting tidak terjadi apa-apa, ya, dan tarifnya semua masih berjalan sesuai dengan yang disepakati. Apalagi nanti kalau kalau setelah 90 hari ini kan kesepakatannya masih masih terus dibicarakan nih. Dia turun lagi, maka ya otomatis market akan lebih bergairah. Ya, jadi artinya dalam 90 hari ke depan kita akan lihat gejolak di ada pergerakan di eh, sektor energi, ya. Sektor energi teman-teman sebut aja lah beberapa lah ya. Kayak misalnya contoh Raja, Medco, ya kan? Ya, batu bara juga sama ya. Batu bara kemarin kita udah sebut hari ini ngebreak nih. Saya nggak tahu teman-teman ikut apa enggak ya. Tapi kalau ikut ya udah lah, puji Tuhan lah, udah selesai lah ya di situ, biar let the profit run. Nanti pasti akan ada ini, pasti ada pullback lagi ya. Nah, lu mungkin masih bisa ambil lagi dari situ. Ya, jadi ini batu bara lu udah tahu lah beberapa saham-saham yang kita pilih ya. Kemudian habis itu ada sektor tambang. Kalau Cina pulih, ya otomatis permintaan komoditas naik lah. Nah, apa aja itu? Ya pasti nikel, pasti tembaga, ya pasti aluminium, ya dia akan mulai 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 melakukan pembelian lagi dari situ. Kemudian kita lihat dari sisi perkapalan. Ya perkapalan kita udah bicara ini sebelum ini ya. Tapi teman-teman akan lihat ini akan menjadi satu sentimen atau katalis yang cukup positif untuk sektor ini. Karena kalau komoditas berjalan, ya batu bara aja berjalan ya. CPO ya ini kurang nih, kurang CPO nih. Saya belum nggak nyebutin CPO. Ya, kalau CPO mulai berjalan, batu bara mulai berjalan, minyak mulai berjalan, ya otomatis perkapalan ini akan kepake. Ya, akan ada kontrak-kontrak baru atau mungkin akan ada kegiatan dari sektor perkapalan ini akan mulai berjalan, termasuk dalam hal pengiriman barang. Ya, pengiriman barang dari batu bara ke ke ini ya, tujuan ekspor kita di Cina ya. Itu otomatis akan jalan. Jadi sektor perkapalan itu pasti akan mulai tumbuh. Jadi ekspor, logistik tumbuh kembali. Kemudian dari sisi retail, ya retail. Jadi ada potensi penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga berarti akan ada konsumsi domestik yang mulai naik. Ya, ada suku bunga tinggi ya pasti orang kan akan ini ya secara ini ya teori ekonomi mengatakan bahwa ya kalau suku bunga udah mulai rendah, mereka akan mulai mencoba untuk memanfaatkan uangnya. Walaupun sekarang juga sebenarnya kalau lu taruh di tabungan kan percuma ya. Memanfaatkan uangnya untuk kegiatan usaha atau sesuatu yang dia cari apa return yang lebih besar daripada inflasi ya. Dia pasti akan menggunakan itu. Jadi retail kemungkinan besar akan bertumbuh. Orang akan mulai berani untuk utang. Ya, walaupun sekarang pay later segala macam itu kan tetap naik ya, walaupun suku bunga tinggi, tapi dengan turunnya suku bunga mereka akan lebih berani. Ya, mau dia produktif, mau dia tidak produktif itu urusannya dia lah ya. Tetapi yang pasti yang kita lihat adalah retail akan mulai berjalan. Jadi beberapa saham retail, ya teman bisa perhatikan lah. Salah satu yang mungkin yang kita mulai melirik itu adalah kayak era gitu. Ya, tapi nanti teman perhatikan aja. Kemudian perbankan. Ya, kalau suku bunga turun, kredit konsumsi itu pasti akan naik. Investasi pasti akan mulai tumbuh. Ya, ini sebuah berita baik lah untuk perbankan juga ya, di mana mereka sampai sekarang kan masih untung ya. Kita nggak tahu keuntungannya akan turun apa nggak. Tapi dengan adanya kayak sentimen baru ini, ada potensi kembali bertumbuh ya dari sektor perbankan, termasuk di dalamnya adalah properti. Nah, properti kan kemarin baru rumor aja Bank Indonesia mau nurunin suku bunga, dia udah naik kan, bener nggak ya? Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman mendapatkan katalis atau sentimen seperti ini, jadi berarti kan the Fed itu sudah ada trigger utama di mana ya ya udah mau nggak mau mereka harus bisa menurunkan suku bunga. Ya, kalau the Fed udah mulai turun, ya otomatis Bank Indonesia pasti akan ikut. Ya, jadi suku bunga rendah, ya ada penurunan suku bunga, ya otomatis minat untuk beli properti pasti akan naik. Ya, asumsinya begitu. Lu jangan tunggu data properti benar udah naik, KPR udah naik dan lain sebagainya. Lu nggak usah tunggu data itu.
Karena market tidak bergerak seperti data. Kalau itu udah datanya ya kita sebutnya sebagai market discount everything. Jadi semua yang sudah ada, yang sudah lu lihat hari ini itu sudah tercermin di market. Jadi apa yang lu lihat dari hari ini? Misalnya contoh lagi ya, kita lihat akhirnya kesepakatan jadi dan lain sebagainya. Apakah market, apakah indeks itu eh, sudah bottom? Enggak kan, indeks itu malah udah di atas. Ya ini yang dibilang kan. Nih teman-teman lihat ya. Indeks kita di mana sekarang? Udah di atas ini. Sedangkan kesepakatan baru terjadi hari ini. Kok dia bukan di bottom? Nah ini yang dibilang market discount everything. Ya kalau lu nunggu, oh iya benar kesepakatan untuk perang dagangnya sudah ditandatangani. Berarti ini saatnya indeks naik. Enggak, indeks sudah naik dari kapan-kapan. Ya kita aja udah, em, saya nggak tahu teman-teman udah dapat berapa ya. Ini dari pergerakan ini, itu sudah menambah portofolio kita udah cukup gede. Ya udah cukup besar lah. Ya bahkan kalau misalnya ini hari ini confirm, teman-teman ini makanya kenapa saya bilang hari ini all out. Ini saatnya, ini waktunya. Oh, masuk. Ya, kemarin dia penurunan ini ya karena memang libur panjang kan. Kemudian serba ketidakpastian dari di mana ditambah lagi perjanjian ini kesepakatan untuk apa namanya perang dagang itu dilakukan di hari Sabtu dan hari Minggu. Kita udah libur dari hari Jumat. Ya, Jumat, Sabtu kita baru buka di hari Selasa. Ya, jadi kalau lu taruh di situ ya pasti market nggak mau lah ya. Jadi kalau hari ini gap up ya udah wajar aja. Kenapa? Karena indeks regional sudah 2 hari bagus. Ya sudah 2 hari merespon angka itu. Kita baru meresponnya hari ini. Ya, jadi oke. Ya, jadi apa yang kita lihat? Satu, teman-teman berarti cek nih kalau kita balik ke time frame kita ya. Katalisnya kan udah bagus. Yang kedua adalah lu cek dong saham-saham yang punya rekor fundamental yang bisa mengikuti katalis itu. Berarti kalau di tambang kita punya beberapa sih ya. Kayak misalnya kemarin kita udah lihat ya datanya kan cukup bagus tuh. Lu cari aja saham-saham yang berhubungan dengan turnaround. Jadi ada perbaikan pada fundamentalnya. Kemudian dia punya pendapatan, dia punya laba juga naik ya. Kemudian habis itu apa yang terjadi? Ya ini sentimen bagus ya pasti akan didorong untuk naik, pasti akan terdorong. Itu ini cuma bensinnya doang, ini makanannya doang. Ya. Jadi kalau lu lihat di situ kayak DKFT ya, berarti kan tapi ini DKFT sih udah agak ini ya, udah agak naik ya. Lu bisa tunggu dia pullback lah ya, tapi nggak tahu kita pullbacknya kapan ya. Tapi kalau lu udah punya ya sudah ikut aja. Kemudian hari ini Dewa ya, hari ini Dewa sudah break. Jadi artinya kalau dia udah break harusnya itu masih kasih waktu loh pada saat dia break. Kalau teman-teman mungkin lihat itu di sebelum jam 10 kali ya. Sebelum jam 10 karena saya sempat masuk sebelum jam 10 padahal dia break masih dikit. Ya break masih dikit kemudian habis itu masuk kemudian habis itu terbang. Lu lihat ya skenario yang si Dewa ya. Ini bukan itu ya, sekali lagi bukan rekomendasi ya. Ini kalau teman-teman lihat Dewa, nah ini masih di dari sini nih. Lihat ya, ya dia terbang itu di daerah jam 10. Ya, jam 10 pung gitu terbang ke atas. Ya, dia sempat break kan. Di daerah situ kan dia sempat break ya. Break daerah sini, break ya. Kemudian habis itu stay di situ ya. Stay di situ cukup lama. Kemudian habis itu baru jalan. Nah, ini tinggal tunggu dia pullback aja. Ya, pullback. Ini kan buat konfirmasi ya. Di mana resisten sudah jadi support. Jadi supportnya kan jadi lebih lebih kuat kan untuk bergerakan naik. Ya, tentu kalau kita lihat dari ini katalis ini, ya ini sebuah makanan yang cukup inilah, cukup sehat untuk mereka lah ya. Oke, nah itu tambang di situ ada, ya itu ya saya cuma sebut ya, tapi teman-teman belum tentu bisa ikut. Jadi contoh misalnya kayak DKFT, DKFT itu walaupun saya sebut di sini jangan ikut ya, karena udah tegak lurus begini. Tuh, ya kita mengharapin dia turun dulu lah. Ya ada swing low-nya, pasti akan ada swing low-nya. Ini cuman ini aja apa? em, ya dorongan euforia kan. Nah kalau lu dorongan euforia ini lu ikut, ya lu ikut, nah itu nggak ada bedanya sama kemarin lu ikut emas. Ya nanti akhirnya pucuk lagi gitu kan, terus dia turun ke bawah, aduh dia turun terus, lu buang terus dia naik lagi. Ya makanya teman-teman gini ya,
Kalau lu belum dapet ya, wah, apa sih gitu kan ya? Pokoknya kalau saham itu eh, lagi ini kan ceritanya lagi kumpul rame-rame itu harus ikut, harus ikut, harus ikut. Nah, makanya lu kalau lu jurnal, lu lihat kembali apa yang lu lakukan pada saat lu ikut yang begini-ginian, yang kita bilang tunggulah dia pullback, nggak pernah pullback nih masalahnya. Bener nggak dia nggak pernah pullback? Ya jadi isi kekosongan di ini di sistem limbiknya lu di mana gua kan nggak tahu dia benar nggak ya. Yang gua rasa-rasa itu adalah pada saat gua tunggu dia pullback dia tidak kunjung pullback gitu. Dia tidak kunjung pullback gitu kan. Nah, kemudian habis itu gua ditinggal begitu aja. Nah, lu coba cek ya, kalau lu punya historinya lu pasti akan lu akan lihat gitu kenapa kita selalu katakan dia pullback. Kenapa? Karena hampir 80% pergerakan ini pasti pullback. Logikanya gimana? Kalau logika ya kita main berlogika ya. Kalau lu ada di nih, misalnya Pak John udah 80%. Kira-kira dalam hatinya gimana? Gua harus realisasikan kan? Ini 80%. Karena kalau tidak realisasikan, 80% itu cuma angka doang di dalam portofolionya kita. Ya, tapi kalau lu realisasikan itu menjadi nilai uang dalam rekening kita. Betul ya? Nah, orang kalau misalnya ada kan, lu 1% aja lu mau untung, 1% aja lu mau cepet-cepet ambil kan? Apalagi 80%. Kira-kira menurut lu 80% ada yang mau itu nggak? Ada yang mau TP nggak? Pasti ada yang mau TP. Nah, market itu berlaku namanya, pasti nanti akan ada namanya titik keseimbangan baru. Nah, titik keseimbangan baru itu maksudnya gimana? Karena ini kan permainan yang namanya, eh saya lupa lagi. Tiba-tiba saya lupa ya. Ini kan adalah zero sum game. Ya, zero sum game. Di mana harus ada yang jual, baru orang bisa beli. Karena dia tidak tumbuh terus, nggak kayak judol. Ya, judul lu mau main berapapun tokennya tetap ada. Betul ya? Ya nggak itu, nggak bukan begitu. Kalau saham itu zero sum game, di mana jumlahnya tetap. Jumlahnya tetap, kecuali memang mereka punya stock split, mereka ada reissue dan lain sebagainya, itu baru ditambah kan jumlah sahamnya. Tapi kalau dia tidak melakukan corporate actions, maka jumlahnya tetap. Nah, kalau jumlahnya tetap, otomatis, ya kalau dia naik terus, yang beli berkurang atau bertambah? Pasti berkurang kan? Ya, jadi dia akan pasti akan berkurang, berkurang, berkurang terus. Makanya kalau lu lihat dari price actions, pada saat dia mendekati sebuah titik namanya resisten, dia akan berkurang. Candle-nya akan mulai mengecil. Ya, candle-nya akan mulai mengecil. Nah, kalau candle-nya mulai mengecil, artinya apa? Energinya, di mana orang yang berkumpul di situ, likuiditasnya udah mulai berkurang. Jadi itu pasti nanti akan ada taking profit. Pada saat dia taking profit, gimana harganya? Pasti akan turun. Ya, apalagi kalau misalnya yang beli itu jauh, jauh dibandingkan dengan yang jual. Ya otomatis dia akan rontok. Supply demand kan. Itu berlaku kok. Ya itu logiknya. Ya, logik kenapa kita selalu menunggu dia pullback. Gua nggak masalah. Kita ketinggalan ya 10-20%, gua nggak masalah. Yang penting dia memberikan kita harga diskon. Contoh misalnya kayak TAPG. Oke? TAPG. Kenapa kita nggak masuk aja di sini? Ya, wow ini kan naik. Nah, naik itu adalah di mana kita buy high sell higher katanya. Ya, ini saya buang dulu kata itunya. Nah, biar teman-teman lihat. Apa bedanya ini sama DKFT? Sama. Cuman bedanya adalah lu belum tahu dia turun. Lu tahu ya dia naik. Ya, pada saat dia naik, apa yang lu lakukan? Ah, ini harus ikut nih. Ini harus ikut. Ini harus ada di situ. Benar nggak? Kalau enggak, gua akan ketinggalan. Ini kan mindset ya. Ini kan psikologi ya. Benar ya? Oke? Tapi apa yang terjadi pada market? Market mengatakan bahwa tunggu dia pullback. Ini kebetulan lagi ditolong oleh um, Extend. Ya, Extend. Jadi akhirnya gue memang maunya di daerah situ kan. Gue belinya kan. Ya, kebetulan. Nah, ya ini kebetulan kita maunya di daerah situ. Ya sudah, gua akan tunggu di daerah situ. Nah, begitu dia nyamperin kita, ya udah saatnya masuk. Apa ya, plannya kalau kan begitu kan. Ya, planning gue masuk, ya udah gue masuk di situ.
Hari ini aja nih kalau candlenya full, wah itu bagus banget ya. Tapi ini ada shadow ya, sudah kita tunggu aja. Ya semua itu kesabaran lah. Lu udah sesuai plan ya sudah, tinggal ikut aja. Sama halnya kayak BBNI. BBNI kan naik terus kan? Ya, nih sebentar, saya buang dulu ini mana mana mana. Oke, nah teman-teman lihat ya BBNI ya. BBNI kan naik. Wah, dia gap up kan? Ini pada saat ini kalau teman-teman beli pasti daerah dari sini. Nah, ini luar biasa lah ya. Nah, ini gap up gitu kan. Gap up. Oh, ini kalau gua nggak ikut, lu kalau lihat fundamental BBNI kan jauh lebih bagus ya. Kenapa gua pilih BBNI bukan BBRI walaupun BBRI kayaknya semua orang mau ya. Ya, tapi ini ada sesuatu lah. Oke, nah kita lihat ada gap. Nah, tapi dia kayak gini ya. Kok dia berbeda ya? Tipenya sama BBCA ya. BBCA naik terus, dia kayak gini-gini kan. Kemudian habis itu cepat turun. Cepat turun. Nah, gue sempat beli lagi dari sini. Ini pada saat dia turun, ya. Turun bawah sini, kan dia retest namanya kan. Turun, gue sempat beli dari situ. Kemudian habis itu tidak naik-naik. Kesel nggak lu? Kesel banget. Kemudian muncul BBKP. Gue lebih kesel lagi. Ya, ya. Nah, tapi kan masalahnya adalah kita udah masuk situ. Kemudian habis itu semua masih sesuai plan. Apa yang gue lakukan ya? Gue tunggulah. Nah, sampai hari ini ya penantian gue cukup inilah ya, cukup membuahkan hasil gitu kan. Nah, tapi inilah market. Dia nggak bisa lu dikte BBNI harus kayak BBCA dong. Ya dia naik terus, nggak bisa. Kan dia setiap saham itu kan punya karakter kan. Nah, karena itulah makanya sebentar saya matiin dulu ini. Oke, ya karena itulah makanya kita nggak bisa maksain bahwa gua harus setiap saham yang kita masukin pasti harus bener, harus ngikut kayak gitu ya. Misalnya lu kamu mau lihat DKFT peng gitu kan, maka semua harus kayak gitu. Ya enggak bisa seperti itu. Tetapi kalau dia masih sesuai plannya lu, berarti lu bertahan. Udah. Ya, ini sekalian ya, saya menjawab ada beberapa DM. Kok ini BBNI nggak kemana-mana ya? Apa gue lepas aja? Saya juga berpikiran begitu, ya. Pada saat ini keluar nih ada Dewa, ya. Kemudian habis itu BPKP jauh lebih menggoda, misalnya kayak gitu ya. Ya, ini BPKP ini jelas masih baru ya. Kita mau tunggu dia pullback. Ini masih belum pullback juga. Pullbacknya cuma sampai sini. Tapi saya pengennya ini kan kita belum tahu ya dia harus pullback kemana ya, karena masih naik terus nih. Ya, kita pengennya pengennya minimal dia bisa diskon 50% lah ya, pengen ke daerah-daerah sini ya. Tapi kita belum tahu nih, karena dia masih naik terus. Jadi belum ada high low-nya ya. Nah, kita akan tunggu high low-nya terjadi, baru lu masuk ke BBKP. Ya, pertanyaannya kan, gue bisa ikut BBKP nggak? Ya, lu tunggu high sama low-nya itu terjadi. Kalau sekarang, apa high-nya di mana? Belum ada kan? High-nya belum ada, teman-teman. Ya, high-nya belum ada. Ini masih satu gerakan. Ini masih satu gerakan. Oke, ini masih satu gerakan. Lu mungkin berpikir, oh ini kan kalau gue bikin strukturnya begini, ini kan udah high low ya. Enggak, ini satu gerakan. Pak Indro, ya. Lu nggak percaya ini satu gerakan? Kita lihat di time frame yang lebih besar. Tuh. Ya, ini satu gerakan. Mungkin di weekly juga kelihatan kok. Ini satu gerakan, lihat nggak? Ya, jadi kalau lu bilang strukturnya udah ada kok high low-nya, enggak, itu nggak ada. Ini satu gerakan. Jadi karena itulah makanya lu tanya BPKP udah bisa masuk belum? Belum. Kita belum dapat high sama low-nya yang valid. Bagaimana cara kita bisa high dan low yang valid? Ini nanti panjang lagi ya. Nah, nggak ada waktu nanti hari Jumat aja lah ya. Saya mungkin sekilas aja. Ya, ini namanya market struktur, struktur pasar. Kalau lu bisa menguasai struktur pasar, sebenarnya udah clear. Termasuk di dalamnya Wyckoff itu juga struktur pasar. Karena lu tiba-tiba ini dia turun nih, high low, apa lower high, high low, terus turun. Tiba-tiba high sama low-nya itu tidak kemana-mana atau equalnya itu sama. Nah, lu tahu bahwa dia udah mulai sideways. Ya pada saat dia mulai sideways, ada apa di situ? Ya itu kalau Wyckoff cuma begitu doang. Ya, kalau saya ngomong begitu doang, gila ya cuma ngomong begitu doang. Iya, iya makanya sekali lagi ini kalau lu tahu cara kerja otak, ini kan sebenarnya pengetahuan yang kita repetisi. Ya kalau lu pengetahuan dari repetisi itu kan jadi memori kan.
Ya memori. Nah, otomatis nanti tindakan lu ya akan begitu, autopilot gitu. Nah, sekarang ya tinggal lu mau berubah apa enggak. Kalau memang lu masih mempertahankan sistem lamanya lu, ya kalau lu udah tahu cara kerja otak kan kita ngomongnya lebih enak ya. Buat teman-teman yang baru mengenai neuroscience, memang mungkin ini tidak akan terlalu banyak diminati orang-orang lah ya. Ya, hampir boleh dipastikan karena apa sih esensinya mempelajari kerja otak dengan cuan? Ya menurut saya itu jauh, ya jauh, jauh banget. Pada saat lu ngerti siapa lu, ngerti bagaimana lu, kayak misalnya gini ya, lu agresif, ya lu orangnya agresif, nggak bisa nunggu lama, kemudian habis itu lu disuruh investing, lu pasti nggak ketemu, pasti ujung-ujungnya apa sih ini barang gitu kan? Nah, lu akan pindah ke trading system yang lain, kayak gitu, gitu ya. Jadi kalau lu ngerti siapa lu, maka lu tahu apa yang kita bicarakan ini. Kalau kita bicara mengenai market struktur, itu otomatis lu harus konservatif. Lu harus let the profit run. Selama dia tidak mengalami satu fase namanya change of character, maka lu harus tetap steady di dalam pergerakan itu. Ya, jadi kalau lu tanya misalnya kayak BCA, kenapa aku masih stay? Karena dia belum berubah sama sekali. Maka ini tembus setiap level-level sebelumnya itu ditembus-tembusin. Ini kan udah tembus lagi nih. Walaupun dia gap segala macam ya. Nah, gap-gap ini cuman menjadi sinyal aja buat saya bahwa ya ini perlu menjaga-jaga aja gitu ya. Jadi selama dia masih tetap berlaku bagus, ya udah, gua akan ikut. Lu lihat nih. Nah, ini kan masih satu pergerakan. Ya untuk BBCA nih, ini masih satu pergerakan. Kalau dia bilang change of character, ya. Ini kalau misalnya dilihat dari pergerakan di higher time frame atau pergerakan majornya, ini masih downtrend. BBCA itu masih downtrend. Ya kenapa kita berani masuk? Ya karena kita based on short term short term trend, ya trennya short term. Jadi kita nongol kan di daerah-daerah sini pada saat pembukaan market. Ya pada saat pembukaan market, tahu ya? Kita kan ada namanya kalau teman-teman nanya kok gue bisa dapat BBCA di 7.200, 7.300, gimana caranya? Padahal kan kalau dilihat dari pembukaan market, itu kan dia drop pong gitu kan. Saya maunya di daerah sini, ya di daerah 8.000. Nah, kebetulan ada namanya em, fair value ya di setiap sekuritas itu ada fair value. Kalau teman-teman pasang misalnya di daerah 8.000, kemudian pasang di daerah 7.600, kemudian pembukaan marketnya di daerah bawah. Dia opening kan ada di daerah 7.425 ya. Jadi otomatis teman-teman akan dapat harga di 7.425. Otomatis. Ya karena itulah makanya saya pasang di sini, pasang di situ. Jadi kalau lu lihat average-nya, dia masih turun lagi kan? Turun sampai ke low-nya berapa? Low-nya ada di 7.275. Ya, jadi tinggal teman-teman nambah apa enggak gitu dari situ pada saat dia turun itu. Ya pasti pasti ngomongnya, ah, gimana mau nambah gitu ya. Padahal market lagi jelek banget kan. Fear waktu itu kan kenceng banget kan. Nah, itu makanya balik lagi ke psikologi market kan. Nah, kalau lu mulai itu lu nambah di situ, makanya lu bisa dapat average-nya di daerah 7.300, 7.400 gitu. Nah, habis itu kita bertahan sampai hari ini. Ini kebetulan average trendnya, trend untuk minornya. Kalau lihat trend minornya, ini kita udah mulai berubah trend di daerah sini. Ya, ini change of character. Kalau di minor ya, kalau di majornya ini masih tetap downtrend. Jadi kita akan menunggu sampai kelar. Jadi kebetulan ini kalau lihat di time frame gede, weekly dah ya. Oke, teman-teman kalau lihat di weekly, apa yang teman-teman lihat? Ini high low, high low, high low, high low gitu ya. Padahal enggak. Ini sebentar, saya hilangin dulu drawingnya. Ah, ini satu gerakan ini. Kenapa kita bisa tahu ini satu gerakan? Ini di weekly ya. Ini high, ya. Low-nya gimana? Nah, lu mau pakai metode apa? Kebetulan kita punya satu metode yang namanya metode 3 candle dan metode 5 candle. Ya, kalau teman-teman ikut di e-course pasti ketemu ya. Nggak tahu teman-teman udah sampai di situ belum? Ya metode 3 candle dan metode 5 candle. Jadi kalau lu konservatif pakai 5. Kalau lu agresif pakai 3. Ya. Apa yang teman lihat? Satu, 2, 3. Ah, berarti ini kan udah low-nya. Kita udah mulai ketemu kan low-nya kan. Terus habis itu naik kemudian turun. Oke. Nah, tidak berhasil tembus high kan?
Nah, pada saat dia tembus ini, maka kita cari high-nya. Berarti kita dapat valid high dan low-nya itu belum valid. Ya, tunggu drop, ya, drop. Oke, ini udah turun. Ini kan harusnya dari low kan? Maka kita tunggu dia high-nya sampai seberapa tinggi. Oh, enggak, tembus ke high ini, dia mulai jebol. Ya, ini mulai break. Oh, kita tahu bahwa ini adalah high selanjutnya. Ya, ini kalau saya pakai 3 candle ya. Jadi biar biar ini ya, biar kita dapat lebih banyak. Ya, lebih cepat ya. Nah, kemudian habis itu dia mulai jebol kan. Berarti kita dapat high nih. Jadi selama high ini nggak jebol, ya otomatis ini masih downtrend. Terus turun. Jeret, tet, 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 kan nggak belum ada pergerakan apa-apa kan sampai sini. Sampai situ, kemudian habis itu dia mulai balas. Ini kalau 1, 2, 3 kan. Ya, ini juga, ini 1, 2 doang, kemudian dia turun. Oke. Nah, habis itu ini berarti kita dapat high baru pada saat ini jebol. Ini jebol. Nah, apa yang kita mau lihat? Yang kita mau lihat itu adalah kalau dia udah mulai jebol high ini high ini, maka ini sudah change of character untuk weekly. Ini loh, ya. Kenapa? Karena kalau lu rutin, kan ini udah low, kemudian habis itu dia break. Ini break, kemudian close di atas kan. Close di atas ini berarti sudah break. Berarti kita sudah dapat change of character dari situ di weekly. Jadi kalau saya keluarkan ini di daily, maka ini change of character di weekly. Gitu. Ya, jadi hari ini kalau dia close, berarti ini sudah change of character untuk sampai ke weekly time frame. Jadi kalau dia udah weekly time frame, lu tahan nggak? Udah pasti kita tahan. Nanti walaupun walaupun nanti tetap akan ada koreksi. Ya, tetap akan ada koreksi. Apalagi kalau besok itu dikonfirmasi dengan kenaikan lagi. Itu lebih confirm lagi. Jadi lebih confirm dia break. Ya, nah kalau dia lanjut terus, ada ada kemungkinan dia cuma akan retest sampai sini. Ya, jadi ini naik, naik terus nih, kemudian turun. Nah, kemudian naiknya sampai mana nih kalau lihat dari ini? Ini saya udah kasih ini tanda-tandanya. Dia mungkin akan naik, ambil ini, kemudian habis itu turun dulu, retest, baru naik lagi. Ini kalau skenario pertama. Kalau skenario yang lain adalah dia mungkin akan turun sampai sini, kemudian habis itu naik lagi. Bikin low. Ya, ini kalau BBCA. Jadi kalau gue udah, ini kalau di middle, ya middle term, atau ya kalau kita bilang, ya, udah lah ya, kita weekly kita ambilnya long term aja lah ya. Secara long term, dia udah mulai uptrend. Karena udah terjadi change of character. Dia sudah bukan downtrend lagi ini. Karena dia sudah break. Ya, untuk, kalau untuk middle-nya kan sudah masuk sini. Apa untuk yang minornya kan udah masuk sini. Ya, di sini udah masuk. Ya, sedangkan long term-nya itu di sini. Udah, hari ini dia break. Nah, oke ya. Oh ini kurang nih. Oke, gue tambahin lagi trend line. Susah gambar trend line pakai line. Pakai line chart. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini trend line ini valid nggak? Satu touch, dua touch, tiga touch, empat touch. Kalau dia break, berarti kan valid, ya kan? Nah, pas di change of character di situ lagi. Nih, gitu. Ya, jadi makanya itu saya cukup berani untuk hold BPCA. Ya kalau lu udah dapat, tapi ini ingat ya, kenapa saya beli big cap? Kan saya udah bilang kan, sebelum market jatuh, apa yang kita lihat di situ? Beli big cap. Pada saat market lagi jelek-jeleknya, lu beli big cap. Karena itulah makanya lu bisa cuan 30% lebih ya. Kalau lu beli dari bawah, ini sekarang udah 27%-an. Ya kalau lu beli daerah dari sini, berarti sekarang floating lu udah di sekitar 21%. Ya, 20% lebih. Big cap itu tidak mungkin lu bisa dapat harga profit segitu kalau tidak marketnya ambruk. Ya, teori ini ya, lu lihat ya, lu udah lihat kan ya. Kalau kemarin itu masih teori yang saya teriak-teriak ya. Kalau market jelek, cari big cap ya. Tungguin big cap.
Kalau market bagus, ya lu jangan cari big cap lagi. Ya, cari second liner, cari third liner. Nah, ini teori, lu lihat. Ya, lu sudah lihat ya, kita udah buktikan kan. Kenapa market jelek, cari big cap. Karena selama market jelek, lu bisa dapat return di big cap yang gede. Tapi kalau market lagi bagus, lu di big cap, lu salah. Oke, ini buktinya. Ya, ini saya buktikan. Oke, nah pada saat lu tahu ini adalah buktinya, nah mulailah memasukkan itu menjadi sebuah pengetahuan dalam memorinya lu. Oke, pada saat market lagi berdarah-darah, cari big cap. Jangan pertahankan single liner, jangan pertahankan third liner. Cari big cap. Itu kesempatan lu untuk beli harga apa Mercy di harga bajai. Gitu. Ya ini kurang lebih kayak gitulah. Oke, nah sama yang lain udahlah. Pokoknya intinya begitulah ya teman-teman ya. Saya cuma mau ingatkan itu nanti hari Jumat aja kita Q&A ya. Oke, nah saya tutup dengan Raja. Oke, saya tutup dengan Raja ya. Satu aja. Oke, apa yang teman-teman lihat dari Raja? Nah, oke. Ini kita lihat ya, Raja ya. Saya mungkin taruh ini menjadi satu pelajaran untuk ya sekilas buat inilah ya, buat teman-teman melihat market struktur ya. Struktur marketnya itu adalah ini saya pakai minor, pakai di daily. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ini adalah high, ini high. Udah pasti ya, ini nggak mungkin lu nggak lihat ini high. Oke, dia turun. Jebret, turun sampai sini. Turun sampai sini. Betul nggak? Ya, kemudian dia jebol. Peng, udah ke bawah. Ini berarti udah bos dong. Dia turun, jebol, maka ini adalah high yang sudah valid. Ya, kemudian dia jebol, kemudian dia naik. Turun sampai mana? Turun sampai sini. Oke, ini jadi bos. Ini jadi bos, ini change of character. Berubah tren. Kenapa? Karena dari naik, kemudian bergerak menjadi turun nih sekarang. Oke, ini bos. Berarti kan dia memperkuat struktur untuk downtrendnya. Nah, pada saat dia bos, ya ini turun kan, mana high-nya? High-nya di sini. High-nya di sini. Oh, saya udah ini nggak usah pakai high ini lagi. Jadi high yang benar itu di sini. Jadi kalau dia akan change of character, maka high ini harus tembus. Oke, next habis itu gimana? Ya, kita lihat lagi. Pergerakannya turun terus ya, tidak ada. Ini dua candle doang, ini tiga. Nah, udah sampai bawah, udah nggak ada lagi. Ya, berarti bawah ini adalah low-nya. Low-nya, kemudian habis itu tidak ada lagi satu dua. Oh ini satu dua. Oh ini. Ini satu dua tiga. Oke. Oke, ini sebelumnya ini adalah high. Ini kan turun terus ya. Kemudian oh ini satu dua turun enggak satu dua. Nah iya ya. Jadi ini adalah low-nya. Ini adalah low-nya. Ya ini bos ya. Bos dia turun kan ke bawah kan. Jebol bos. Kemudian berarti high-nya itu di sini. Oke ya. Jadi kalau dia break ini benar kan yang paling tinggi ya. Jadi kalau dia break ini maka teman-teman sudah mendapatkan si raja itu strukturnya sudah break. Jadi low-nya itu di sini. Ini kita confirm low ya. Selama dia belum break berapa nih? 2225 maka udah ya. Nah, tapi kalau dia bisa break, ini kan sebenarnya udah break nih. Di tanggal 28 April ini sebenarnya sudah close di 2330. Ya, sebenarnya sudah break. Tetapi besoknya dia nggak lanjut nih. Dia tidak lanjut, berarti nggak ada konfirmasi buat kita. Kemudian dia turun kembali. Ini satu, dua, tiga candle. Sebenarnya ini udah bisa jadi low nih. Ya, jadi apa yang teman-teman tungguin ya? Tetap dia harus bisa stay di atas 2250. Jadi kalau dia bisa stay, sebenarnya ini udah itu udah menandakan bahwa minornya ini sudah mulai change of character, jadi turun bisa menjadi naik. Nah, katalis untuk ini untuk makanan buat dia naik kan sudah mulai keluar ya. Ini yang kita lihat dari si Raja. Ya, Pegas vs Raja. Em, tetap tetap Raja sih Bu saya. Ya, Toba Toba kayaknya kalau tidak salah kita udah ketinggalan ya Toba ya. Ya.
Nggak ketinggalan-ketinggalan banget sih, ya. Tapi ya udah. Tapi saya nggak melihat ada sesuatu yang buat Toba ya. Maksudnya sentimen untuk si Tobanya. Lo dia kan baru lepas pembangkit listriknya. Kalau nggak salah si ininya juga dilepas ya. Apa itu namanya batu baranya? Ya atau belum? Teman-teman cek 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 lagi aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman berhubungan dengan batu bara, kita mungkin masih punya ada beberapa yang lebih 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 good daripada si Toba ya. Salah satunya si Dewa. Dewa ini memang agak dilema saya. Ya, cuman dari frameworknya kita itu semua masuk. Jadi terpaksa ya saya harus ngomong bahwa ya eh, boleh dilihat si Dewanya. Tapi ya cuman dilemanya itu adalah ya soal inilah ya, soal manajemennya. Moga-moga itu benar-benar sudah berubah. Kalau dia udah berubah ya udah cukup bagus lah. Ya semoga dia bertobat lah ya. Ya kalau dia bertobat lumayan lah buat kita. Oke, ini kalau tobat teman-teman nanti cek itunya lah ya. Cek apa katalisnya dan lain sebagainya ya. Untuk apakah dia masuk ke batu bara, apakah dia masuk ke em, apa namanya itu energi baru dan terbarukan (EBT) ya. Ini makanya ini agak-agak rancu nih si Toba hari ini. Ya atau sebenarnya gerakannya itu cuman karena Danantara ya bisa aja kan. Ya, jadi makanya ini kalau ada konflik interest begini, saya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu suka soalnya terlalu banyak apa ya katalis yang nggak bisa kita ukur. Paham ya? Kayak misalnya, oh ini pergerakannya cuma karena Danantara, ya, nggak ada sedikit pun pergerakan karena fundamentalnya. Nah itu agak repot. Itu karena itu berarti kan dia cuma liquidity provider ya. Jadi ada uang yang masuk situ biar dia bergerak, kemudian habis itu tiba-tiba lenyap gitu liquidity-nya. Paham ya? Ya, itu kan sekarang bahasanya keren banget tuh liquidity provider ya. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau dia punya konflik interest, katalisnya mungkin akan agak-agak susah untuk dibaca. Termasuk di dalamnya adalah technical. Tapi kalau lu mau pakai technical murni ya silakan juga nggak masalah. Kalau ini kan dia sudah break ya, kemudian lu lihat dari market strukturnya juga sebenarnya udah oke ya, dan kemudian katalisnya saya nggak tahu ini si Raja masih bisa kita si Toba ini masih bisa kita sebut sebagai perusahaan batu bara atau enggak ya, atau perusahaan EBT atau perusahaan yang berhubungan dengan motor listrik dan lain sebagainya. Ini agak-agak ini agak-agak rancu ya. Ya intinya begitulah ya. Kenapa? Karena kalau lihat dari time frame untuk trading frameworknya kita, ya kita butuh katalis itu, kita butuh story-nya. Gitu. Kalau story-nya unclear begitu, saya lebih baik menghindari ya. Dibandingkan dengan misalnya sekali lagi mungkin ini saya tidak promosi ya. Ini mungkin udah agak ketinggalan juga. Kayak Dewa gitu ya. Story-nya apa di balik itu? Story-nya kalau kita mau lihat kita korek ya. Kalau dulunya dia kontraktor tetapi sifatnya itu cari komisi. Ya, boleh katakan begitu lah. Nah, sekarang itu subkon-subkon itu udah mulai diubah. Dia mulai menghandle kontrak-kontrak yang dia punya ya karena sebagian besar dari bumi lah ya. Itu baik eh, mereka sendiri. Nah, kalau eh, mereka sendiri ya otomatis kan kebutuhan alatnya dan lain sebagainya kita bisa ukur. Ya barangnya baru kah atau barang lama. Kalau barang lama ya kita tahu maintenance-nya udah pasti berat kan, sehingga ya dia butuh ini itu gitu kan. Perawatan yang jauh lebih berat dan lain sebagainya kan. Tapi kalau misalnya ini kan barang baru misalnya ya, kemudian dia bisa handle itu semua. Jadi otomatis dia nggak perlu dia tidak perlu komisi gitu loh. Dia menghandle itu semua otomatis untungnya harusnya lebih besar dibandingkan dengan dia hanya bermain komisi. Nah, kalau dia begitu, ya pasti akan berubah. Nah, kemudian habis itu teman-teman lihat dari sisi fundamentalnya. Kalau dari sisi fundamental kita udah clear banget kan, di mana bagian dari fundamental em, kita lihat ya nih. Bentar, saya geser dulu. Ini jangan lihat mana kita sticknya. Nah, teman-teman kalau lihat ya dari sisi fundamentalnya, teman-teman bisa lihat mana ini. Nah, Q-nya, Q1-nya itu sudah 69. Itu adalah perolehan dana terbesar yang pernah didapat lah ya oleh si Dewa. Jadi artinya perubahannya itu udah clear banget gitu. Dari dari saham yang
tidak diperhitungkan menjadi sebuah saham yang sifatnya turnaround. Kemudian habis itu kalau teman-teman lihat teknikalnya, ini dari kesesuaian kecocokan dengan metodenya kita, Wyckoff, ini clear banget. Ini adalah stage akumulasinya. Ini stage satu. Kemudian apa ini? Ini SOS-nya. Reakumulasinya. Kemudian hari ini dia break. Ya kalau dia break, sudah lah. Ya berarti ini udah di daerah stage 2. Ini stage 2. Stage 2 itu apa? Stage 2 itu adalah mark up. Clear banget gitu loh. Story-nya clear. Kemudian habis itu fundamentalnya clear. Kemudian kita lihat technical-nya semua clear. Ya apa yang kita lakukan ya? Lu trading plan dong. Trading plan, kemudian lihat the profit run. Gitu. Kita update. Tetap bukan bukan berarti kita sudah masuk, kemudian habis itu tidak pernah kita update. Kita update gitu. Kemudian habis itu teman-teman sama dengan teman-teman kalau lihat dari TAPG. TAPG kalau kenapa kita masuk ya sama, lu balik lagi ya katalisnya. Katalis tadi kan kita sebutkan ada CPO kan. Ya ada permintaan CPO dan lain sebagainya kan dari Cina kemungkinan besar akan mulai membesar gitu. Nah, kalau dia udah mulai akan membesar, kita lihat dong, kita sticknya. Apa yang kita lihat dari sini? Kita lihatnya itu adalah IPS-nya itu hampir boleh bang ini IPS yang lumayan tinggi ya. Ini naik sebentar. Ada ringkasannya kok. Mana sih ya ringkasannya? Nih, tonton lihat ya. IPS-nya ini 40,56. Lalu jangan bandingkan dengan IPS Q4. Q1 ya lu bandingkan dengan Q1. Q1 2024 cuman 18,68. Artinya sudah ada lonjakan berapa gede. Ya, berapa besar daerah sini. Ya, kalau apalagi kalau lu bandingkan dengan Q1 2023, ya itu lebih besar lagi. Oke, nah dari sisi ini udah clear. Ya, teman-teman kalau turunin ke bawah, ini ada ROE. Ya, ini ROE. Ini ROE di per Q lagi ya. Ya, ini Q1 2023, 2025 ini 6,9%. Kalau lu lihat dari sebelumnya cuma 3. Ini kan semakin membaik ya. Q 2023 cuma 2,86. Nah, kemudian daerah ini mungkin nggak disebut di sini, tapi lu bisa cek lah nanti di situ ya. Kita bisa lihat dari interest coverage-nya. Interest coverage-nya artinya kemampuan dia membayar beban, ya, beban bunga. Ya. Bagaimana kemampuannya? Jelas baik banget ya. Ini Q1 49,2. Kita cuma butuh 3 loh. Ya, kalau interest coverage ini, itu kita cuma butuh plus 3. Udah cukup gitu loh. Plus 3 udah nilai baik. Tapi ini yang di TAPG itu 49,27. Kemudian habis itu lu lihat dari 2023 itu cuma 18. Artinya lu membaik dong. Ya kan? Membaik kan? Kemudian habis itu lu lihat dari Q1 2023 oh, lebih baik lagi yang sekarang. Gitu ya. Nah, lu lihat dari sisi katalis. Katalis kan kita punya katalis tadi ya, mungkin ada peningkatan pada CPO. Kemudian habis itu lu lihat B40 kemungkinan akan jadi B50. Ini katalis tuh ya. Tinggal lu update. Update. Kalau dia meleset, pasti ada sesuatu yang terjadi dari situ. Kemudian habis itu lu lihat fundamental. Ini fundamental. Kita bicara fundamental. Wis udah clear kan? Kemudian habis itu kita bicara mengenai technical dong. Technical dari si TAPG ini kan berarti sudah di daerah ini daerah set satunya. Ya kalau lu masih pegang dari daerah set satu, ya kita bukan bicara TAPG baru sekarang ya. Ini kebetulan ada tempat baru buat kita masuk. Ya kita udah bicara TAPG daerah bawah, kan? Ya kemudian habis itu ini masih ada di daerah SOS. Nah kemudian nextnya apa? Ya kita kan mau lihat kalau dia break berarti ini ada LPS-nya kan? Sampai nanti dia benar-benar bisa close di atas. Nah itu akan jadi stage 2-nya. Stage 2 berarti apa ya? Ya, kita akan update nanti bagaimana B50-nya, kabarnya B50. Bagaimana benar nggak si Cina itu terus menambah permintaannya? Kalau dia benar, ya udah ini tinggal lanjut terus. Kemudian nanti kita lihat data Q2-nya. Q2-nya kalau lebih baik nggak daripada Q2 tahun sebelumnya. Kalau lebih baik, kan terus akan diapresiasi oleh market. Ya, nah begitu ya. Kayak gitulah, ya kurang lebih lah. Ini kemudian habis itu lu bikin trading plan, risk management, bla 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 bla, segala macam. Kemudian habis itu di atas ditutup dengan journaling. Ya, itu cara kita. Oke, itu cara kita.
Ya paling begitu aja ya teman-teman ya. Kita lanjut ini di hari Jumat aja ya. Kalau teman-teman nanti mau tanya lebih jauh lagi mengenai ini semua kita lanjut di hari Jumat. Karena nggak mungkin kita bahas semua itu di eh, hari ini ya. Ini aja 1 jam aja udah dikomplain gila-gilaan ya. Sampai ada yang bilang bagus kita bisa nonton sampai satu. Ini 1 jam 15 menit loh. Ya, oke teman-teman. Saya pikir udah ya, kita udahin dulu hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat yang mendatang ya. Moga-moga kita bisa membahas ini lebih jauh ya. Oke, thank you semuanya sudah bergabung ya. Sampai ketemu lagi di hari Jumat ya. Thank you semua. God bless semua ya. Saya izin pamit. Thank you.